sahabat terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa dalam renungan di balik layar Rebal. Hari ini kita akan menyelami sebuah doa yang singkat namun begitu dahsyat dan mendalam. Doa Yabes. Meski hanya 2 ayat tentangnya tertulis dalam seluruh Alkitab, namun cukup untuk menggugah ribuan bahkan jutaan jiwa dari generasi ke generasi. Sahabat, mungkin hidupmu penuh luka seperti Yabes. Mungkin nama dan masa lalu seolah menjadi kutuk yang membayangi. Tapi hari ini dengarlah baik-baik. Tuhan tidak terikat oleh nama, sejarah atau trauma masa lalu. Mari kita buka hati, izinkan Roh Kudus bekerja dan menyatakan bahwa doa bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang iman yang mengubah takdir. Dan inilah Rebal hari ini, doa Yabes, doa yang mengubah takdir. Mari berdoa. Bapa yang maha baik dan penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati rindu mengenal kebenaran-Mu. Kami membuka hati di hadapan firman-Mu karena kami tahu bahwa satu kalimat-Mu sanggup mengubah hidup kami selamanya. Bimbing kami untuk mengerti kedalaman makna dari doa yang sederhana namun penuh kuasa seperti doa Yabes. Dan jadikanlah kami orang-orang yang hidup dalam limpahan kasih dan penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, nama Yabes hanya muncul dalam 2 ayat di seluruh Alkitab, yaitu dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 hingga 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Tapi 2 ayat itu cukup untuk mengguncang sejarah rohani banyak orang. Dalam silsilah panjang keturunan Yehuda yang tampaknya biasa-biasa saja, tiba-tiba muncul sosok Yabes dan firman Tuhan berkata bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Mengapa? Karena dia berdoa. Yabes lahir dalam penderitaan. Namanya sendiri berarti kesakitan. Ia dinamai ibunya demikian, mungkin karena pengalaman melahirkan yang traumatis. Pada masa itu, nama adalah nubuat, artinya menentukan masa depan. Tapi Yabes tidak mau menerima nasibnya begitu saja. Ia tidak mau hidup di bawah bayang-bayang nama yang meramalkan penderitaan. Maka ia berseru kepada Allah Israel dan doanya diabadikan untuk selamanya. Mari kita perhatikan dengan seksama doa Yabes seperti yang tertulis dalam 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Doa ini terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yabes tahu benar bahwa sumber berkat adalah Tuhan. Ia tidak meminta sedikit tetapi berlimpah-limpah. Ini bukan keserakahan, tapi kepercayaan besar pada kemurahan Allah. Yang kedua, memperluas daerahku. Ini bukan semata soal wilayah fisik, tetapi kapasitas hidup. Yabes ingin hidupnya berdampak. Ia rindu bertumbuh bukan untuk nama besar, tapi untuk tujuan ilahi. Yang ketiga, kiranya tangan-Mu menyertai aku. Bagi Yabes, penyertaan Tuhan lebih penting dari berkat. Ini adalah kerinduan akan keintiman dan tuntunan Roh Kudus. Dan yang keempat, dan melindungi aku daripada malapetaka. Yabes sadar bahwa hidup penuh tantangan, tapi ia tidak meminta hidup tanpa masalah. Ia meminta perlindungan dan kekuatan dari Tuhan, dan yang luar biasa, Allah mengabulkan semua permintaannya itu.
Sahabat, beberapa orang menilai bahwa doa Yabes kelihatan egois karena terlalu berpusat pada diri sendiri. Tapi, benarkah demikian? Mari kita lihat bersama. Yabes tidak meminta kekayaan supaya bisa bermewah-mewah. Ia tidak meminta wilayah untuk menguasai orang lain. Juga ia tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Bahkan dalam teks Ibrani, bagian supaya kesakitan tidak menimpa aku dapat dimaknai supaya aku tidak menyebabkan kesakitan bagi orang lain. Ini sangat jauh dari sikap egois, justru menunjukkan kerinduan hidup dalam damai dan berdampak positif. Doa Yabes bukan soal meminta untuk dirinya sendiri, melainkan doa yang lahir dari luka dan keinginan untuk hidup lebih baik, lebih benar, dan lebih dekat dengan Tuhan. Yabes hidup sebelum salib, sebelum pengorbanan Yesus. Namun ia memahami satu kebenaran penting, bahwa Tuhan kita bukan Allah yang pasif, tapi yang aktif menjawab doa. Ia tidak berdoa secara religius, ia berseru dengan iman, sama seperti perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, yang tidak lagi menunggu, tapi meraih jubah Yesus. Doa Yabes adalah contoh bagaimana seseorang dengan masa lalu kelam, dengan luka, dengan takdir buruk, bisa datang kepada Tuhan dan diubahkan. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Doa Yabes adalah cerminan ayat ini. Sahabat, banyak dari generasi saat ini adalah generasi yang terluka, yang lahir dari situasi sulit, dari keluarga yang tidak utuh, dari pengalaman pahit dan rasa gagal. Nama kita bukan Yabes, tapi hidup kita dipenuhi banyak kesakitan yang tidak kita pilih. Namun doa Yabes adalah deklarasi iman bahwa kita tidak harus dikendalikan oleh masa lalu. Ketika kita berkata, "Tuhan, berkati aku bukan untuk sombong, tetapi supaya aku menjadi terang. Perluas wilayahku agar aku bisa menjangkau lebih banyak dalam kasih. Tangan-Mu sertailah aku karena aku tidak sanggup tanpa-Mu. Lindungilah aku agar aku tidak menyakiti orang lain atau kembali ke masa lalu yang pahit." Maka Tuhan akan menjawab seperti Ia menjawab Yabes. Dari doa Yabes ini, kita bisa mengambil pelajaran bagi jiwa kita, yaitu yang pertama, kita boleh meminta berkat. Tuhan tidak anti dengan berkat, Dia anti dengan keserakahan. Jika niat hatimu benar dan seturut dengan kehendak Tuhan, maka mintalah. Yang kedua, untuk menjadi kuat. Doa tidak harus panjang. Doa Yabes hanya 1 ayat, tapi diabadikan dalam firman. Ini tentang kualitas, bukan kuantitas. Yang ketiga, jangan batasi hidup karena masa lalu. Nama, latar belakang atau luka bukanlah akhir, karena di dalam Tuhan ada pemulihan. Dan yang keempat, Tuhan menjawab doa. Doa Yabes adalah fakta dan bukti bahwa Allah mengabulkan permintaannya. Doa Yabes adalah doa iman. Doa yang lahir dari luka namun membawa kuasa. Doa yang sederhana tapi menjangkau kekekalan. Sahabat, kita pun bisa berdoa seperti itu, bukan untuk kesenangan diri dan keegoisan, tapi untuk perluasan kerajaan Allah dalam hidup kita. Kita bisa meminta, berharap dan percaya bahwa Allah masih mendengar. Kita tidak harus menjadi korban dari masa lalu, tapi bersama Tuhan kita bisa menjadi pembawa terang bagi masa depan. Sahabat, mari berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, mungkin ada di antara kami yang datang kepadamu seperti Yabes, yang membawa luka, membawa kerinduan dan membawa iman. Kami tahu Engkau adalah Allah yang menjawab doa. Berkatilah kami bukan untuk kemuliaan kami, tapi supaya nama-Mu dimuliakan. Perluaslah wilayah kasih kami, perluas dampak hidup kami, dan perluas keberanian kami untuk bersinar. Sertailah setiap langkah kami dan lindungilah kami dari jerat si jahat. Kami percaya
Engkau sanggup mengubah takdir kami seperti Engkau mengubah takdir Yabes. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Rebal terkasih, jangan biarkan masa lalu menentukan siapa kamu. Serukanlah doa dengan iman dan biarkan Tuhan memperluas wilayahmu. Terima kasih atas kebersamaan dalam renungan di balik layar saat ini. Jika kamu diberkati, maka jadilah penyalur berkat dengan membagikan video ini kepada mereka yang mungkin sedang berada dalam masa sulit hidupnya. Sampai jumpa pada Rebal selanjutnya dengan judul yang lain. Tetaplah menyala dalam kasih Kristus, karena di balik layar hidup kita, Tuhan sedang menulis kisah yang indah. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.